Kenapa Yesus yang sehari-hari bahasa Ibrani kok jadi Yesus, kok jadi berbahasa Yunani? Begini Pak Ustadz, saya jelaskan ya. Engkau boleh bilang bahwa Quran menjelaskan, tapi sayang hanya di bibir saja. Ya hanya di bibir saja. Buktinya kalau kita tanya, Hud itu lahir di mana? Di Hadramaut itu di Quran mana? Oh, itu dari kitab karangan begini. Bukan Al-Quran. Oke, kita kembali ke poin kita. Tadi agak sedikit menyimpang. Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bertanya, kenapa di dalam Kejadian 1 ayat ke-1 Yahweh dirubah jadi Allah? Gak ada Pak Ustadz. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Gak ada di situ Bereshit Yahweh, nggak ada. Memang Bereshit bara Elohim, memang Elohim, gitu loh. Kok mana Yahweh? Memang nggak ada di situ. Kata Yahweh nggak ada. Nah, kemudian pertanyaan Anda kedua, kenapa Yesus yang sehari-hari bahasa Ibrani kok jadi Yesus, kok jadi berbahasa Yunani? Begini Pak Ustadz, saya jelaskan ya. Pengaruh budaya atau menerjemahkan budaya orang mengaruh kepada budaya lain itu wajar. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Bayangkan dari Yunani sana, dari Latin sana sampai lo ke Indonesia. Saya kasih contohnya. Sri Sultan Hamengkubuwono itu di belakangnya tulisannya begini, X1, X2. Sekarang saya tanya, dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya di Indonesia, di Pulau Jawa, tapi kok namanya X1? Dari mana jalan ceritanya itu? Nah, ini Pak Ustadz nggak ngerti. Makanya begini Pak Ustadz, ada yang namanya bahasa internasional, gitu loh. Nah, Injil atau pemberitaan tentang Yesus itu nggak ngendok di Israel sana, di Israel. Karena bahasa Ibrani itu yang make cuman rumpun kecil yang make. Sama seperti bahasa Indonesia yang make cuman orang-orang di Asia Tenggara. Bahasa internasional yang kita pakai dalam kajian yang umum itu bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris, dulu bahasa Latin, bahasa Yunani. Makanya pemberitaan Injil itu go internasional, gitu loh. Pemberitaan Injil itu makanya diberitakan dalam bahasa yang pada waktu itu bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Sampai sekarang loh. Coba nama-nama pohon ya nama-nama misalnya fosil Pithecanthropus erectus itu semua bahasa-bahasa Yunani loh, jangan salah. Nama-nama ilmiah sampai sekarang itu bahasa Yunani. Lambda, beta, gamma itu nama-nama Yunani. Ya kan? Satuan hambatan itu ohmmeter. Itu semua karena ilmu pengetahuan yang pesat memang bahasa Yunani, gitu loh. Makanya pemberitaan Injil itu seperti itu. Tapi kita ke fokus yang utama ini Pak Ustadz. Terus tadi Yohanes, nama anaknya ini Zakaria, ya namanya jadi Yohanes. Di dalam bahasa aslinya itu Yohanan, makanya jadi Yohanes. Nah sekarang yang belum Pak Ustadz sentuh gini Pak Ustadz, saya mau nanya ini biar kita nggak kemana-mana, fokus dulu Pak Ustadz. Saya mau nanya nih serius nih, apakah Gus Wafi setuju bahwa Allah itu sama dengan YHWH? Nah, kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Dan tolong ini dijawab ini. Kenapa ada dua nabi, Zakaria dan Yahya itu mengandung nama Yah? Kalau kita tadi kan Pak Ustadz sudah bilang itu nama-nama ajam, maka mustahil itu dijelaskan menurut kaidah bahasa Arab. Nah, seperti nama Zakaria, kemudian Yohanan ya di dalam bahasa Ibrani itu mengandung nama Yah di dalamnya. Tolong fokus di situ Pak Ustadz. Karena udah 5 sesi Pak Ustadz nggak mau bahas itu. Saya rasa Pak Ustadz takut ini. Silakan. Takut sama jamaah dia. Silakan Pak Ustadz. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Edis ya, saya ajari sedikit bahasa Yunani Mas Edis. Kayaknya lebih tahu saya Yunani daripada Mas Edis ini. Kok bisa lebih pinter Islam loh bahasa Yunani daripada X itu bukan bahasa Yunani, itu Romawi Edis. Betul. Itu Latin Romawi, saya bilang tadi. Yunani. Jadi X Latin gitu. saya bilang tadi. Bukan Yunani itu. Yunani bukan Romawi, itu Latin. Theos gitu itu Yunani. Ya, en arche, en hologos itu Yunani. Kalau X itu Romawi namanya.
Ya, itu pertama ya. Yang kedua, kenapa saya tadi menjelaskan silsilah Yesus? Karena Anda kemana-mana tadi, Nabi Hud dikatakan fiktif lah, dikatakan nasabnya lah. Makanya saya jawab, apapun kullu ma kharaja min lisanika ujibu dzalika. Apapun yang keluar dari lisan kamu, saya akan menjawab hal itu. Gitu loh. Jadi saya jawab, Dis. Kemudian Zakaria. Ya, Zakaria, kenapa ada yahnya? Kan begitu. Nah, itu kan bahasa di zaman Nabi Isa. Karena sezaman antara Nabi Isa dengan Nabi Zakaria. Sezaman, Dis. Di dalam literasi, Nabi Isa berbahasa Aramaik. Apakah iya itu kaitannya dengan Yahweh? Enggak, Dis. Enggak. Ini ya, bukan kata saya, Dis. Saya pakai rujukan, Dis. Ini, pakai rujukan. Sampai kan enggak ada rujukannya, Dis. Gitu loh. Sampai enggak ada rujukannya. Ini loh. Ini kena lagi kamu oleh Kristen Koptik ini ya. Turathul Kanisah Al-Qibtiyah. Ya, kajian gereja Koptik. Seperti apa? Iyah ini wahakada iyah ilyun. Kalau di bahasa Arab kan apa menjadi apa? Al-aliyu, ada yaknya, al-aliyu. Kalau nasab dibaca al-aliyah, yang maha luhur. Ini sifat. Sedangkan YHWH itu bukan sifat, Dis. YHWH itu ini ya. Nih, YHWH itu adalah proper name. Saya ulangi lagi, Dis ya. YHWH itu proper name, nama diri. Dalam anggapan Anda, tidak bisa YHWH disamakan dengan Allah, tidak bisa, Dis. Kenapa? Allah itu proper name. YHWH ini sebenarnya bukan proper name, bukan. Karena YHWH ini adalah tetragramaton. Apa tetragramaton? Singkatan. Beberapa kata disingkat jadi YHWH. Kok lebih paham saya, Dis, daripada Anda? YHWH itu singkatan. Yahye Esher Ehye. Singkatan itu. Dia yang maha hidup dan yang selalu ada. Al-Haya Al-Baqa, kalau dalam bahasa Arab, maha hidup dan selalu ada. Al-Baqa, hidup selamanya, kekal. Lalu disamakan dengan Allah yang berupa proper name. Gak bisa, gak sama, Dis. Gak sama. Gitu loh. Mau ngaji Ibrani tak ke saya? Gratis kok. Gitu loh. YHWH itu singkatan, tetragramaton namanya. Bukan proper name, itu generic name lalu dijadikan satu. Lalu Anda dan sebagian dari orang-orang Anda mengatakan itu adalah proper name. Disamakan dengan Allah yang berupa proper name dari awal. Gak bisa. Gak bisa, Dis, gitu loh. Jatuh-jatuhnya kalau dari singkatan YHWH itu ke sifat nantinya. Lafal Yah dalam Zakaria, Yahya dalam Zakaria itu adalah al-asma al-wasfiyah. Nama-nama sifat sama seperti al-ali yang maha luhur. Tadi sudah saya sampaikan. Bukan dari saya itu, dari gereja Koptik, saudara. Mau belajar bahasa sama saya, Dis? Gitu loh. Jadi, ayolah, Dis. Kita itu pakai kalau mau bahas bahasa. Kalau bahas Al-Quran, Quran. Jangan bahas bahasa minta dalilnya di Quran. Bukan likuli syiu. Likuli syai. Yang benar itu likuli syai. Bukan likuli siu. Apa sih Indonesia? Likuli syai. Maksudnya itu bab halal dan haram, bukan segala sesuatu. Makanya lihat kalau belajar tafsir itu, kalau belajar Quran itu pakai pendekatan orang-orang yang ahli Quran. Biar bacanya ada siu, syai. Aduh, Saya ngikutin Rahmat kemarin masalahnya. Saya sudah syai tapi Rahmat bilang siu ya, saya ikutin dia. Oke. Saya lanjut ya. Ya, Kalau ada yang miring-miring memang saya akui. Coba, oke. Baik, kita fokus ya, kita fokus nih. Itu saya kemarin diskusi sama Rahmat, Pak Ustadz. Saya sudah bilang likuli syai'u, tapi dia bilang likuli syi'u, kata dia. Ya udah saya ikutin aja dia. Malah disalahin lagi sama Gus Wapi. Oke. Baik. Saya tanggapi ya satu persatu. Tadi Pak Ustadz Wapi mengatakan bahwa kata Yah di dalam nama Zakaria maupun di dalam nama Yahya itu tidak ada hubungannya dengan YHWH di dalam Bible. Nah, tapi sayang seribu sayang Pak Ustadz, sayang seribu sayang. Rujukan dari Pak Ustadz adalah blog lagi, blog tanya jawab dari Kristen Koptik. Ini yang miris, teman-teman. Kaum muslimin, lihatlah seorang Gus, ya, rujukannya apa? Rujukannya blog tanya jawab orang Kristen Koptik. Ini miris.
Harusnya rujukannya adalah Al-Quran, Gus. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang keberapa tadi, 46 tadi ya, dikatakan, katakanlah kepada ahli kitab, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya kami berserah. Ini bagaimana mungkin Al-Quran yang menyuruh umat muslim untuk berkata kepada ahli kitab bahwa Tuhanmu dan Tuhan kami itu satu. Tapi sayang, ahli kitab akan menjawab, sorry Iya, begitu loh. Karena begini Pak Ustadz, sebenarnya akar masalahnya itu akan adalah Muhammad itu kan mencari dukungan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya kan, dari ahli kitab. Makanya dulu kiblatnya itu ke Baitul Muqaddas, ke Baitul Maqdis, ya kan? Nah, ketika kiblatnya ke Baitul Maqdis sama dengan orang-orang Yahudi ke Yerusalem, memang Muhammad ingin mempromosikan, mengatakan kepada orang-orang Quraisy bahwa Tuhan yang benar itu bukanlah Allah, bukan Al-Lata Al-Uzza, bukan Al-Manat, bukan yang kalian sembah di rumah berhala kalian di Mekah, ya, bukan di Ka'bah. Tapi sayang, begitu lamanya orang Yahudi tidak ada yang mengakui kenabian Muhammad. Nah, setelah Muhammad putus asa, barulah akhirnya kiblat dipindahkan bersamaan dengan kiblatnya orang-orang Quraisy. Karena orang Yahudi tahu, bagaimana mungkin ada nabi buta Taurat? Bagaimana mungkin ada nabi setelah Musa loh ya? Bagaimana mungkin ada nabi setelah Musa rujukannya bukan Taurat, tidak ngerti Taurat? Gitu loh. Bagaimana mungkin dia berkata tentang Tuhan? Orang hukum Taurat aja dia kagak ngerti. Di dalam hukum Taurat itu ada ayat, ada 10 hukum ya. Jangan mengingini istri sesamamu. Tapi sayang Pak Ustadz, di dalam Al-Quran Allah justru memprakarsai bagaimana Muhammad akhirnya menikah dengan bekas istri anak angkatnya, yaitu Zainab. Gitu loh. Kan ada. Maka kami nikahkan kamu dengan bekas istri Zaid tatkala Zaid sudah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi bekas istri anak-anak angkatnya. Pak Ustadz, di dalam Bible hukum Taurat jangan kamu mengingini istri sesamamu. Di dalam Quran kebalikannya. Jadi beda Pak Ustadz. Jadi sekalipun kalian mengatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, kami hanya menjawab sorry gitu loh. Ya, kemudian tadi masalah bahasa Yunani. Saya sekolah ini Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran ada kata Injil, dan Pak Ustadz sudah sering mengatakan Bu Swapi itu diturunkan dari bahasa Yunani, dari kata Euangelion yang artinya kabar baik. Sayang seribu sayang Pak Ustadz, Al-Quran atau bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang sepadan dengan Euangelion, yaitu basyar, ya kan, kabar gembira. Makanya ada istilah yubasyiruka innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyan. Yubasyiruka, kami beritakan kepada kamu kabar gembira. Nah, basyar atau kabar gembira itu aturannya Injil itu bahasa Arabnya basyar, bukan jadi Injil. Gimana? Injil itu kan bahasa Yunani. Nah, sebenarnya secara tidak langsung Al-Quran telah mengiyakan bahwa Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Demikian. Silakan. Berat ini. Salah lawan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kemana-mana ini ya. Temanya langsung kemana-mana. Pertanyaan saya gak ada yang dijawab. Tadi padahal tentang Yahya, tentang Yohanes sudah saya jawab. Tentang Zakaria sudah saya jawab. Tapi ketika saya meminta ya perbandingan antara saya pakai data dis. Anda mau mengejek data saya dari Kristen Koptik misalnya, ini website resmi milik Kristen Koptik. Data Anda mana? Seharusnya sampean punya data pembanding Mas Edis. Sampean harus punya data pembanding. Enggak loh, ternyata di dalam Kristen Protestan seperti ini loh. Kristen Koptik salah, keren. Saya ajukan keren. Kalau kata yang Eliun sepadan dengan Al-Aliyu yang maha luhur, berbeda dengan YHWH yang tetragramaton, singkatan dari Yahya Esherehya itu gak sama. Sampai punya datanya nih, keren. Tapi setelah saya sampaikan dari kalangan Kristen Koptik, websitenya resmi, sampai cuma menyalakan websitenya.
Sampai nggak punya data pembanding di sana. Apa data pembanding Anda? Kalau antara Yah dengan Yahweh sama sekali nggak ada kaitannya. Kan lucu gitu loh. Saya dari tadi pakai kata loh. Kemudian tadi mengait-ngaitkan Injil. Injil adalah Evangelion yang sama dengan Al-Bashar. Bukan Al-Bashar, dis. Al-Bashar itu Al-Bashar itu artinya manusia, bisa bermakna kulit, itu Bashar. Al-Bushro, maksud kamu itu Bushro mungkin, kabar baik. Bushro, yubashiruna, mereka mengabarkan kabar baik. Bushro, dis, bukan Bashar. Kalau Al-Bashar itu manusia artinya, dis. Aduh, salah lawan saya. Kemudian kata Injil diambil dari kata Evangelion. Coba, saya pengen tahu, dis. Injil dari Evangelion. Ya, perubahan katanya coba tampilkan kepada saya. Perubahan kata dari Injil menjadi Evangelion. Bukan Evangelion, bukan Evangelion cara bacanya. Ya, coba sampaikan. Kalau kata Injil di dalam Al-Qur'an, ya, kalau kita buka di dalam kamus Arab yang mengenai Al-Qur'an, kamus bahasa Arab untuk Al-Qur'an itu dari kata an-najlu wa huwal aslu. Pokok dari segala hukum. Pokok dari hukum-hukum yang terjadi saat itu di Bani Israel. Ada artinya, dis. Ini saya tampilkan ya datanya ya. Pasti coba sampai ajari saya ya. Ajari saya. Al-Injil ini kan bahasa, dis. Al-Quran itu bukan kamus bahasa, bro. Itu kitab suci. Saya mau nanya kalimat Injil bentukan dari menjadi Evangelion di Bible juga ada. Coba sebutkan di Bible ada nggak kalimat Injil itu menjadi Evangelion di Bible ada nggak? Nggak ada, guys, gitu. Karena itu ilmu bahasa. Alkitab al-munazzal ala Isa bin Maryam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Wa huwa minan najl, diambil dari kata an-najl wa huwal aslu. Artinya adalah pokok, asal. Al-Injil aslun li ulumin wa hikamin, sebuah asal dari beberapa ilmu dan hikmah. Ada, dis. Saya pakai data, dis. Kalau Anda mengejek data saya, mana di Bible? Ada nggak di Bible, dis? Kata Injil setelah menjadi Yunani dibentuk menjadi Evangelion. Coba saya pengen tahu. Pengen tunjukkan kepada saya data Anda. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali di sini. Saya pakai data loh. Saya mengatakan kullu ma kharaja min lisanika ujibu dzalika bidalilin sahih. Apapun yang keluar dari lisan Anda, saya akan menjawabnya dengan dalil yang sahih. Hakadha indana min ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Data dulu baru ngomong, gitu. Bukan ngomong dulu datanya tahun depan, dis, bukan. Gitu. Jadi tadi sampai Mas Edis menfitnah Nabi Muhammad, saudara, dengan mengatakan Nabi Muhammad menikahi wanita bekas Zaid bin Harithah. Padahal jelas di semua sejarah Zaid bin Harithah hanya anak angkat, bukan anak kandung Nabi. Pertama, ya, anak angkat, nggak ada hubungan nasab. Zaid bin Harithah telah cerai dengan istrinya Zainab binti Jahash. Wanita setelah cerai halal dinikahi oleh siapapun, apalagi perintahnya ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Bible, andaikan Daud tidak menikah dengan istri selingkuhannya Bathsheba, maka Yesus tidak pernah lahir. Anda punya Tuhan sekarang. Dia selamat datang di kebenaran. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi, udah sedikit melebar kemana-mana ini. Padahal fokusnya tadi masalah tidak ada nabi yang memberitakan Allah. Oke, baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Begini Pak Ustadz, makanya yang saya sangat kecewa Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa Injil itu dijelaskan artinya adalah sumber hikmah, kan seperti itu. Tapi sayang seribu sayang Pak Ustadz, rujukannya lagi-lagi bukan Al-Quran gitu. Ini yang jadi masalah Pak Ustadz. Kenapa sih secara teori kitab sucinya umat muslim itu Al-Quran, tapi pada prakteknya kitab sucinya karangan ulama gitu loh. Makasih Retwiri, makasih. Ini loh Pak Ustadz yang berat, yang saya sangat kecewa di situ. Berkali-kali loh Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu kitab yang memberi penjelasan, kitab yang lengkap. Makasih Nefirdi, makasih. Kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan. Tapi kenapa sih Pak Ustadz menjelaskannya bukan dari Al-Quran gitu loh? Sebenarnya begini Pak Ustadz, seandainya Pak Ustadz itu merujuk kepada Al-Quran, diskusi kita ini akan lebih pendek, akan lebih ketemu arahnya, nggak kemana-mana gitu loh.
Sekarang saya kasih contoh begini. Al-Quran mengatakan, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Al-Quran mengatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan kepada kami. Gitu loh. Al-Quran itu merujuk loh kepada Taurat dan Injil. Tapi sayang, kenapa yang dirujuk itu kitab karangan ulama? Gitu loh. Karena memang secara kaidah bahasa, kata Injil di dalam Al-Quran itu nggak bisa dijelaskan. Karena apa? Karena itu bukan bahasa Arab. Sama seperti begini loh. Ada orang Jawa nulis laporan dalam bahasa Jawa. Saiki aku melaporke bahwa Luhut Binsar Panjaitan Arab berkunjung ke Surabaya. Bayangkan. Terus diterjemahkan. Ini memang bahasa Jawa memang, tapi Luhut Binsar Panjaitannya itu nggak bisa dijelaskan pakai bahasa Jawa, nggak bisa, karena asal usul dari Luhut Binsar Panjaitan itu bukan dari tanah Jawa dan bukan bahasa Jawa. Jadi kalau memang ingin dipahami harus merujuk ke dari mana Luhut ini, kata Luhut ini berasal, gitu loh. Nah sekarang kalau kita mau menggunakan logika yang sehat, di dalam Al-Quran muncul kata Injil, muncul kata Taurat. Kata ini yang ngasih nama itu bukan orang Arab. Nggak mungkin dijelaskan pakai bahasa Arab. Itu namanya ngawur, Pak Ustaz. Sama kayak tadi itu loh. Masa nama Joko Susilo diterjemahkan menurut kaidah bahasa Batak? Ya meninggal kita, nggak bisa gitu loh. Kata Taurat itu dilacak bahasa Ibraninya dari kata Torah, artinya hukum, ketetapan atau ajaran, pengajaran, gitu loh. Kata Injil dilacak dari bahasa aslinya dari bahasa Yunani, dari Angelion, berita gembira, kabar baik. Masa kata Injil, kata Taurat dijelaskan pakai kaidah bahasa Arab? Ini namanya menjelaskan nama Luhut, nama bahasa Batak pakai kaidah bahasa Jawa. Kita mikir yang logis-logis saja. Nah, kembali ke tema. Di dalam Al-Quran, Allah berbicara kepada Musa, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Loh, itu kan ngomongnya bahasa Arab. Emangnya Allah ngomong sama Musa pakai bahasa Arab? Kan tidak. Orang Musa bukan bahasa Arab kok. Di dalam bahasa Ibrani, Musa itu bahasa aslinya itu Moshe. Artinya diambil dari air menurut kaidah bahasa Mesir pada waktu itu. Karena dia lahir di Mesir, dibuang ke sungai Nil, ditarik dari air itu nama Moshe itu. Mau dijelaskan pakai bahasa Arab. Ya meninggal dunia kita, Pak Ustadz. Kita nggak akademis lagi. Kita bukan diskusi akademis, namanya diskusi iman. Repot kalau diskusi iman. Diskusi iman itu nggak bisa. Iman biarlah iman. Yang kita bahas itu ranah yang ilmiah dan akademis. Nah coba, dengan bahasa apa Allah berbicara kepada Musa ketika dia mengatakan Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah? Nah coba, makanya mustahil ada nabi memberitakan nama Allah. Itu cuma Muhammad, Pak Ustaz.